Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Wah, di sini akan mempresentasikan terkait materi 12 yaitu analisis tindak pidana narkotika berdasarkan pasal 609 ayat 1 huruf A KUHP baru. Nah, sebelumnya izin eh, perkenalkan, nama saya Ripal Irwandani dengan NPM 231245. Perkenalkan, nama saya Aryo Dwi Putra, NPM 23 10247. Kenalkan, nama saya Rocky Muhammad dengan NPM 2310255. perkenalkan nama saya Raditya Putra Bayu Budi Kusuma dengan NPM 2310256. Nama saya Perkenalkan, Alfi nama Fauzan saya Muhammad. dengan nomor 1235. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Satria dengan NPM 23100. Baik, nah kita masuk eh, ke dalam kronologi kasus. Kronologi kasusnya ini eh, pada tanggal 15 Oktober 2026 di Bandung Jalan Dago. Nah, pelaku utamanya itu ada Budi membawa 5 gram sabu disembunyikan dalam keranjang susu, kemudian dibeli dari Anto sebagai buron untuk dijual kembali di daerah Bandung. Nah, pengangkutan dari Jakarta itu menggunakan mobil pribadi. Budi secara sadar mengetahui barang tersebut itu adalah narkotika golongan satu dan bermaksud menjualnya. Pernah dipidana juga kait narkotika pada tahun 2020. Jadi bisa dipastikan bahwasannya Budi ini adalah residivis. Nah, kemudian dia ini bertindak sendiri. Next. Nah, untuk lokus dan tempus deliktinya yaitu berdasarkan pasal 11 KUHP baru, lokasinya itu ada di Jalan Dago, Kota Bandung, kemudian tempus delikti atau waktu tempat kejadian, tempat kejadian pidana berdasarkan pasal 10 KUHP baru, tanggal 15 Oktober 2026. Next. Nah, hukum yang digunakan itu adalah pasal 4 KUHP baru, tindak pidana dilakukan di wilayah Indonesia. Hukum yang berlaku yaitu hukum pidana Indonesia KUHP baru. Selanjutnya, dasar hukum ini menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP baru dan pasal terkaitnya pas, pasal 4, pasal 10, pasal 11, pasal 17, pasal 20, pasal 23, pasal 24, pasal 31 sampai 36, pasal 40 sampai 44, pasal 64, pasal 65, pasal 123, pasal 126 sampai pasal 143 dan pasal 158. Dan di sini pasal utamanya yaitu pasal 609 ayat 1 huruf A. Next. Subjek hukum dan perbuatan yang dilarang. Subjek hukumnya di sini pasal 609 ayat 1 A, setiap orang, dan perbuatan yang dilarang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika. Next. Selanjutnya ada jenis dan lama hukuman. Jenis hukumannya yaitu pidana penjara, dan kedua pidana denda kategori 4 sampai dengan 6. Serta lama hukuman yang diberikan yaitu 4 sampai 12 tahun atau pidana seumur hidup. Selanjutnya, jenis tindak pidana. Tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana umum sesuai dengan KUHP Lex Generalis, hukum pidana material, tindak pidana formil menitik beratkan pada perbuatan, tindak pidana dolus dilakukan dengan sengaja, tindak pidana komision perbuatan aktif, tindak pidana biasa tanpa syarat dan pengaduan. Next. Unsur melawan hukum, unsur yang ada tanpa hak, unsur yang tidak ada bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak, melawan hukum, secara melawan hukum.
Next. Model rumusan sanksi pasal 609 ayat 1 butir A KUHP baru model kumulatif dan penjara. Unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif, kesengajaan Dolus tersirat dari perbuatannya. Tidak ada unsur kealpaan, maksud eksplisit, ketakutan, perencanaan. Jadi unsur subjektifnya dalam pasal ini adalah kesengajaan yang bersifat implisit. Unsur unsur objektif, perbuatan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan. Tidak ada unsur akibat, syarat, tambahan, keadaan tertentu. Jadi unsur objektifnya meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika tanpa mensyaratkan akibat tertentu. Pemenuhan unsur tindak pidana. Unsur terpenuhi karena Budi membawa dan menyembunyikan sabu-sabu, mengetahui barang tersebut narkotika golongan 1, berniat menjual untuk keuntungan. Semua unsur terpenuhi karena Budi membawa dan menyembunyikan sabu, mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkotika dan berniat menjualnya. Pertanggungjawaban pidana. Pelaku mampu bertanggung jawab, ada kesengajaan, tidak ada alasan pemaaf atau pembenar. Budi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pelaku mampu bertanggung jawab secara hukum. Terdapat kesengajaan dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar. Dengan demikian, Budi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sanksi potensial. 1. Pidana pokok penjara. 2. Lama pidana 4 sampai 12 tahun. Next. Aparat dan pengadilan berwenang. 1. Kepolisian berwenang, Polsek atau Polrestra Bandung. 2. Pengadilan berwenang atau Pengadilan Negeri Bandung. Next. Residif, konserus dan penyertaan. 1. TP selesai bukan percobaan. 2. Perbuatan sudah lengkap dilakukan. Selanjutnya ada percobaan atau selesai. Tindak pidana selesai, bukan percobaan karena perbuatan itu sudah lengkap yang dilakukan oleh Budi. Next. Kesimpulannya, semua unsur pasal 609 ayat 1 huruf A terpenuhi. Budi secara sadar memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika. Perbuatan itu tersebut termasuk ke dalam tindak pidana umum. Formil dolus komisionis, pelaku dapat dipidana 4-12 tahun. Kewenangan penanganannya itu di Polresta Bandung dan diadilinya oleh Pengadilan Negeri Bandung. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan terkait analisis materi nomor 12. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.